Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami, supaya semakin hari kami semakin diubah, semakin dibaharui, menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Urapi setiap kami ya Allah Roh Kudus, buat kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya terus berbicara supaya kita mau menetapkan hati, mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Sebab kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar kita tidak punya pilihan hidup yang lain.
pilihan hidup kita hanya satu, tunduk di dalam kedaulatan Allah, mengabdi kepada Allah, hanya mengabdi kepada Tuhan saja, dan tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Ini yang sering kali saya katakan, kita harus sadar, karena kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kehidupan kita sebagai orang percaya pasti akan melenceng, ya, pasti akan luncas. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya pasti akan di luar dari kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal sebagai orang percaya harusnya kita sadar, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari. Jadi saya harus katakan sekali lagi, menetapkan hati untuk hidup mengabdi kepada Tuhan saja itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena kita harus sadar, orang yang tidak pernah tunduk di dalam kedaulatan Allah, tidak pernah hidup dalam pemerintahan Allah, orang yang tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama masih hidup di dunia ini, ia tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Ia tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Dan sudah sering kali saya katakan, kalau kita tidak taat, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau kita tidak taat sama seperti Kristus taat, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, dapat dipastikan kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Karena orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendaknya selama masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal itu, ya. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya ulang sekali lagi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita hanya hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita hanya mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maaf, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab orang yang diterima di dalam kerajaan sorga adalah orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus benar-benar menyadari, ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti hidup kita itu telah dipisahkan. Ini yang harus kita sadari. Orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang dipilih, ya, dipilih oleh Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara perhatikan itu. Nah, kita dipanggil oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita memiliki hidup yang benar-benar tak bercacat di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih oleh Allah, kita dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus itu supaya kita hidup tidak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga. Menjaga kehidupan supaya tidak bercacat di hadapan Allah itu tidak gampang. Karena kalau kita masih menaruh hati untuk menikmati apa yang dunia tawarkan, itu artinya
kita mencemari kehidupan kita dengan kehidupan dunia. Kita mengotori kehidupan kita dengan kehidupan dunia. Ingat, saya sudah sering kali katakan, firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita masih hidup mengasihi dunia, itu artinya kita mencemari, kita mengotori kehidupan kita dengan kehidupan dunia. Dan harus kita sadari, selalu saya katakan, harus kita sadari hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, kita memiliki standar hidup yang tidak bisa ditawar. Standar hidup kita itu hidupnya Yesus, ya. Jadi kalau kita masih menaruh hati terhadap dunia ini, terhadap kesenangan hidup dunia, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan itu juga sama dengan kehidupan kita tidak kudus di hadapan Allah. Padahal sebagai orang percaya kita dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita memiliki hidup yang benar-benar kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, kita harus melihatnya sebagai suatu perintah. Karena yang memerintahkan kita itu untuk memiliki kehidupan yang kudus adalah Allah sendiri. Ya, Allah yang kudus memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan yang kudus. Lalu kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita, itu yang saya katakan, kehidupan kekristenan kita pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Untuk apa kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi hidup kita tidak kudus di hadapan Allah? Kalau kehidupan kita tidak kudus sama seperti Allah yang kudus, itu berarti kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan seringkali saya katakan, yang harus kita perjuangkan di sepanjang hari hidup kita adalah perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Perkenanan hidup inilah yang juga dikatakan oleh seorang seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, perhatikan ini, supaya kami berkenan kepadanya. Itulah kenapa saya katakan tadi, untuk apa kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Sia-sia hidup kekristenan kita. Pada akhirnya, ketika kita berada di kekekalan, kita akan ditolak oleh Allah. Jadi kita harus berusaha untuk memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Artinya kita harus berjuang untuk menguasai gerak pikiran, perkataan, sikap, tindakan, perbuatan kita, supaya semua yang kita lakukan itu tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Seorang seperti Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari perhatikan hidup kita. Kalau orang seperti Rasul Paulus yang menyerahkan segenap hidupnya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, masih memikirkan kehidupan kekalnya, masih memikirkan jangan sampai setelah selesai memberitakan Injil kepada orang lain, ia sendiri ditolak. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yang tidak pernah berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup? Lalu kita berpikir, karena kita hidup sebagai orang percaya, nanti mati pasti masuk surga. Saudaraku, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang akan menyesatkan kita, yang akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Mari kita sadar, apa yang kita buat hari ini, itu akan kita tuai di kekekalan nanti. Jadi segala sesuatu yang kita buat saat ini atau yang kita tabur saat ini,
adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka yang akan kita tabur di kekekalan adalah kebinasaan kekal. Ingat, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saat ini yang kita tabur adalah kehidupan di dalam daging, maka yang akan kita tuai adalah kebinasaan di kekekalan nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami ditegur oleh firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan untuk berubah. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.